Nah, fadal yang ada pertanyaannya tuh. Enggak. Ada Lanjutkan Habib. Lanjutkan Habib. Yang kurang apa yang dari antum kurang? Sudah tadi, yang itulah kegigitannya Habib Masyur dalam hari-harinya. Memang beliau menjaga waktu yang apa namanya, yang sangat kita lihat sangat berkesan, yaitu beliau berusaha menghadiri sebuah majelis itu dari awal. Jadi mengusahakan dirinya untuk menghadiri majelis itu dari awal waktu, bukan dari pertengahan atau dari dekat-dekat akhir. Beliau tidak suka menghadiri majelis dari pertengahan atau yang apalagi majelis itu sudah mau habis. Beliau terkadang terlambat dalam satu majelis, yaitu beliau datang dari majelis yang lain, bukan karena telat tidur atau yang lainnya. Itu adalah salah satu keistimewaan beliau. Apa beliau pernah di Ayam Susui pernah mendapatkan hadiah, yakni siksaan dari orang? Itulah makanya setelah diculiknya Habib Muhammad, beliau juga dibuatkan surat. Jadi harus salah satu yang yang seperti ayahnya, dibuatkan surat setiap harus menghadiri majelis, beliau harus tanda tangan juga. Jadi setelah diculiknya Habib Muhammad, bahkan waktu didatangi rumahnya Habib Muhammad, Habib Masyur, di lehernya sudah ada 2 senapan. Ada 2 senapan di lehernya Habib Masyur. Tapi dengan penuh kesabaran, Allah panjangkan umur. Ini ada yang tanya, apa benar Habib Ali Masyur dulu itu kakinya pernah pakai kaki Habib karena apa? Karena kena disiksa oleh orang komunis, Habib. Jadi memang yang sabar di dalam komunis adalah Habib Abdullah bin Syahab, kemudian Habib Ali Masyur. Kedua orang ini, Habib Salim keluar dari Tarim. Setelah memang Habib Salim mendapatkan siksaan, mendapatkan cobaan dari komunis, tapi setelah itu beliau memutuskan untuk keluar dari kota Tarim. Sedangkan Habib Masyur tetap berada di kota Tarim, dan juga pernah dalam riwayat beliau dapat cobaan dan diuji juga, sehingga memang pernah ada perapuhan di kaki beliau. Makanya lutut kiri dan kanan keduanya adalah pen, bukan asli. Jadi sudah hampir 20 tahun perapuhan dan dipasangkan pen. Itu makanya beliau nggak bisa duduk iftiras wala tawarruk. Jadi nggak bisa duduk. Makanya beliau kalau sholat sila ya, bersila ya. Duduknya bersila. Itu karena pen di dengkul beliau kiri dan kanan. Bahkan beliau setelah operasi, harusnya katanya dokter di Jeddah, operasinya di Jeddah dipasangkan, dikatakan ini setiap 5 tahun sekali paling tidak harus kontrol. Beliau dari setelah dipasangkan pen sampai meninggal kemarin tidak pernah kontrol, 20 tahun lebih. Bahkan ada salah satu orang dari Tarim sini, orang pentingnya di kota Tarim, orang yang muhibbin dan orang termasuk bisa dikatakan kalau kita istilahnya camatnya kota Tarim lah. Itu beliau bercerita sendiri kepada Ana, bercerita sendiri kepada Al-Fagir. Dia mengatakan, Ana ada rihlah safar ke Mesir, ketemu karena dia juga kepingin periksa lututnya. Jadi menemui dokter yang di sana, dokter yang di Mesir. Beliau bercerita, sungguhnya ada satu syekh, satu guru mufti di Tarim katanya. Beliau pasang pen sudah belasan tahun. Kemudian beliau sholatkan menjadi imam di Ramadan, sholat tarawih jadi imam, berdiri. Bahkan satu malam sampai 40 rakaat, 60 rakaat.
dijawab sholat sama duduk Habib dokter yang Masyur? ada di Mesir. Pernah nggak sholat duduk? Walaupun sakit. Sholat duduk biasanya kalau sholat sunnah itu seperti sholat tarawih di rumah biasanya beliau duduk imam. Tapi kalau di masjid beliau selalu berdiri. 40 rakaat seperti tarawih yang kemarin, 40 rakaat setiap malam witir khususnya 40 rakaat beliau ngimamin, baik itu di Masjid Jami' Tarim dan masjid-masjid yang lainnya. Maka dijawab oleh dokter yang ada di Mesir mengatakan ini katanya ini bukan manusia biasa kalau ada yang seperti itu. Kalau ada yang pakai pen, kemudian beliau yang sholat menjadi imam 20 rakaat dalam satu malam saja katanya. Itu baru sholat tarawih, lain lagi sholat-sholat yang lainnya. Jadi katanya dokter tadi itu bukan manusia biasa. Allah. Nah, putra-putra beliau berapa Habib? Nah, jadi beliau ada dari dua keluarga. Yang laki dari yang pertama ada 5, dari yang kedua ada 1. Jadi yang putra jumlahnya 6 semua. Sedangkan yang wanita sangat banyak. Jadi jumlah semua anaknya Habib Masyur dari 2 keluarga 20 lebih. Jadi yang laki, lebih. yang laki, Bahkan yang laki 6. Siapa aja? Yang pertama siapa? Bersama Habib Abdurrahman sering ke Indonesia itu Beb ya? Yang sering ke Indonesia ya, Habib Abdurrahman. Kemudian Sayyid Hasan, kemudian Sayyid Salim Ale. Insyaallah. Sayyid Salim di Makkah, kemudian Sayyid Abu Bakar, kemudian Sayyid Al-Attas, Umar Al-Attas, kemudian Muhammad. 6. Yang dari ibu lain siapa Muhammad namanya masih itu? kecil. Itu Muhammad ya? masih kecil. Ya, masih di bawah 10 tahun. Uminya min Alman. Min Ala Khatib. Kalau yang 5 ini min Alman. Dari Al-Hadi. Al-Hadi ya. Nah, yang ganti beliau siapa sekarang Habib? Ketika beliau meninggal dari segi nasab, yang megang nasab, siapa yang ganti beliau sekarang? Belum. Masih setelah khatam ini mungkin baru ditertibkan, baru akan duduk. Nah, belum bisa diatur tertibnya baik di majelis ifta juga. Cuma sebagian masyayikh yang muda-muda sudah meminta Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib untuk duduk di tempatnya Habib Masyur. Untuk ansab nasab, yang megang nasab siapa Habib? Belum sempat untuk duduk di tempat itu, belum, masih urusan sangat banyak. Itu seperti di Darul Faqih, seperti sebagian ngajarnya Habib Masyur seperti Darul Mustafa juga, kemudian majelis-majelis yang lain. Insyaallah akan ditertibkan setelah khatam ini dalam minggu ini. Yang nyupir Habib Masyur siapa Habib? Itu salah satu putra beliau, yaitu Sayyid Hasan. Antum apa, bagian apa antum? Terkadang Habib juga naik di mobil anak. Nah. Ya di mobil, ketika di mobil apa Habib yang antum dapatkan keistimewaan Habib Ali Masyur ketika di mobil yang bisa kita ambil pelajaran? Jadi pernah dengar dari Al-Habib Sa'ad Al-Idrus mengatakan sesungguhnya dulu di Gubah Abi Murayyim ada 2 kerabatku yang setelah dia menghatamkan Al-Quran di masa mudanya, tentunya belasan tahun, di bawah 12-11 tahun, khatam Al-Quran 30 juz. Setelah menghafal 30 juz, lisannya ini tidak terputus dari murajaah baca Al-Quran. Itu salah satunya Habib Ali Masyur, katanya Habib Sa'ad. Aku perhatikan Habib Ali Masyur selalu melantunkan murajaah terus. Bahkan ulama sebelumnya ada sebuah hikayah yang mengatakan jikalau mereka mau masuk ke tempat yaitu seperti kamar mandi, gimana bisa talaffuz dengan Al-Quran, sehingga mereka menggigit lidahnya supaya tidak talaffuz tadi, tidak, karena tidak adalah digigit, lidahnya digigit
supaya tidak talafuz Al-Quran. Nah, jadi seperti itu juga. Habib Masyur biasanya di mobil tidak terputus dengan membaca Al-Quran. Ini ada yang tanya pesan dan Adapun kalau perjalanan jauh biasanya kita baca kitab juga di mobil untuk mengisi waktu. Bahkan beliau juga seperti hari Selasa Hadrah Basaudan, itu tidak pernah terputus Hadrah Basaudan. Pernah kita dalam sebuah perjalanan beliau baca Hadrah Basaudan karena hari Selasa, tepatan dengan hari Selasa. Akan tetapi Fatihahnya itu biasanya Fatihah Sahibul Gahwa, sedangkan di dalam mobil tidak ada yang bagi gahwa. Maka Habib memfatihahkan Sahibul Petrol. Masya Allah, Habib Masyur semua dihadiahkan Fatihah. Jadi dibilang tidak ada gahwa, gantinya gahwa sudah Petrol. Nah, apa Petrol bang? Apa artinya Petrol? Bensin. Ya apa arti Fatihah bensin Beb? Sahibul Petrol, Sahibul Karam. Kalau nggak ada Petrol nggak jalan. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Terima kasih banyak waktunya Habib, ganggu antum. Jazakallah khair. Mudah-mudahan barokah istihbarna hadirkan kami di khatamnya Habib Ali Masyhur. Terima kasih banyak Habib. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi Habib tentang apa namanya dari wa biha insyaallah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Naam qalbi ma'ak. Agar insyaallah kita mendapatkan ridhanya Al-Habib, sehingga bersamanya nanti insyaallah berkumpul bersama aslaf, bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin. Antum hadirin Fatihah terakhir. Amin. Lah antum. Amin amin ya. Nanti di depannya Fagih itu, anak masih jauh di Fagih, di belakang jauh. Kalau antum langsung naik bersama Fagih bekerja. Lah. Beb, jangan lupa hadiahnya kirim buat teman-teman yang nyatet, kirim hadiahnya. Gimana dikirimnya? Ya tidak tahu ya apa caranya. Ya nanti anak yang bawakan ke Indonesia insyaallah. Allah Akbar. Kapan pulang Beb? Ini kalau ada pesawat insyaallah, doanya insyaallah kita akan ziarah. Setelah itu balik sama antum ke Tarim. Marhaba. Siap. Amin. Amin. عليه حبيبنا وشيخنا حبيبنا المشهور محمد بن سالم البيت لزنبل الفريض أكثر من هذه وأكرني أصالح جاء أشياء من آخر الدنيا والآخرة. كمل. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Jazakallah khair. Allahumma salli wa sallim alaih. Makasih banyak Beb ya. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.